Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan sedikit tentang survei K3. Kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Risti Sofianti, kemudian ada Salza Armida Maharani, ada Umli Zaimatus Sidkia, dan yang terakhir Siti Latifatul Fajriyah. Sendiri apa sih K3 itu? K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja pada suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Pengertian K3 menurut keilmuan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan semua ilmu dan penerapan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau PAK, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Nah, untuk tujuan K3 sendiri ini untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dan orang yang berada di tempat kerja agar terjamin keselamatannya. Tidak hanya itu, tujuan K3 juga untuk mengendalikan resiko terhadap peralatan, aset, sumber produksi sehingga dapat digunakan secara aman dan efisien agar terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya ada deskripsi proyek, yaitu dengan nama proyek Bendungan Bener, lokasi Purworejo, Jawa Tengah, penanggung jawab Kementerian PUPR, mulai konstruksi tahun 2018, bergerak di bidang pembangunan waduk bener, peralatan kerja ada ekskavator, backhoe, bulldozer, dump truck, crane, dan motor. Di sini mereka menerapkan jenis K3 yang diterapkan, yaitu ada yang pertama helm keselamatan, selanjutnya ada sepatu boot, jaket APD, baju APD, masker, sarung tangan, dan kacamata pelindung. Selanjutnya ada permasalahan K3 pada proyek, yaitu kebiasaan para pekerja yang sering meremehkan untuk menggunakan K3 yang sudah diberikan oleh proyek, memicu timbulnya beberapa bahaya seperti bahaya mekanik, yaitu bahaya yang disebabkan oleh mesin atau alat kerja, bahaya biologi, yaitu bahaya yang disebabkan oleh bakteri, virus, serangga di tempat kerja, dan bahaya fisika, bahaya yang disebabkan oleh panas, cahaya, getaran, dan tekanan radiasi. Ada selanjutnya yang terakhir adalah bahaya ergonomi, yaitu bahaya yang disebabkan oleh cara kerja yang tidak profesional, posisi kerja yang tidak sesuai porsinya, serta perangkatan peralatan yang tidak memadai. Baik, materi selanjutnya adalah kecelakaan kerja 1 tahun terakhir. Dilansir dari https jateng.inews.id, pada 7 November 2021 terjadi kecelakaan kerja yang menewaskan satu pekerja karena korban tergelincir jalanan yang menurun sehingga trek ekskavator mengenai korban hingga tergencet di trek dan dinding pengaman akses dan menyebabkan korban meninggal dunia. Selanjutnya ialah faktor pemicu bahaya kerja. Faktor pemicu bahaya kerja dibagi menjadi dua, yaitu faktor teknis dan faktor non-teknis. Faktor teknis yang pertama adalah tempat kerja. Hal ini terjadi karena tidak dipenuhinya syarat-syarat keselamatan kerja seperti ruangan kerja, seperti tempat kerja yang ekstrim dan tidak dikelilingi dengan pagar pembatas, ukuran ruangan tempat kerja, penerangan, dan lain-lain. Yang kedua adalah kondisi peralatan. Mesin dan peralatan kerja pada dasarnya mengandung bahaya dan menjadi sumber terjadinya kecelakaan kerja. Hal ini terjadi karena kondisi peralatan yang sudah tua sehingga mengurangi kemampuan kinerja dari alat berat. Selanjutnya adalah transportasi. Kecelakaan kerja yang diakibatkan dari penggunaan alat transportasi yang cukup banyak. Dan kita menuju ke faktor yang selanjutnya ialah faktor non-teknis. Yang pertama terkait ketidaktahuan. Ketidaktahuan teknisi dalam menjalankan mesin-mesin yang digunakan dapat mempengaruhi keefektifan kerja pada alat berat karena dalam menjalankan mesin-mesin dan peralatan otomotif diperlukan pengetahuan yang cukup oleh para teknisi. Yang kedua ialah kemampuan yang kurang. Tingkat pendidikan teknisi otomotif juga diperlukan untuk proses produksi dan proses perawatan. Lalu yang ketiga ada keterampilan yang kurang. Setelah kemampuan pengetahuan teknisi yang baik, maka diperlukan latihan secara terus-menerus guna meminimalkan kesalahan dalam bekerja.
Yang terakhir ialah bekerja tanpa peralatan keselamatan kerja. Pekerja tertentu mengharuskan pekerja menggunakan peralatan keselamatan kerja yang sudah dirancang untuk melindungi pekerja dari bahaya yang diakibatkan dari pekerjaan yang dilaksanakannya. Jadi, bekerja tanpa peralatan keselamatan pekerja dapat mengakibatkan bahaya pada saat melakukan kerja. Solusi untuk mengurangi terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama yaitu mengerti kebijakan dan ketentuan perusahaan. Yang kedua, kenali tempat kerja. 3. Jangan meremehkan bahaya. 4. Selalu menggunakan peralatan safety. 5. Mengikuti pelatihan profesional. 6. Tugas-tugas beresiko membutuhkan perencanaan dan komunikasi. 7. Mematuhi dokumen prosedur keselamatan. Kesimpulan, K3 sangat penting bagi para pekerja untuk melindungi mereka dari berbagai bahaya pada tempat kerja mereka. Pengetahuan dan pemakaian K3 pada pekerja sangat penting agar mereka bisa selalu berhati-hati dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Selain itu, pimpinan pada industri juga perlu sering mengingatkan para pekerjanya untuk selalu menggunakan APD yang sudah disediakan dan berpesan pada mereka untuk selalu berhati-hati dalam melakukan pekerjaan mereka. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.